Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali untuk kita mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat bersama kami Love Channel Medan. Tentu kami sangat bahagia atas dukungan yang diberikan kepada kami hingga saat ini. Kiranya berkat kembali kepada pemirsa untuk mempelajari firman bersama kami. Dan saat yang berbahagia ini kita penuh semangat kembali karena bersama kita seorang wanita, seorang ibu yang aktif di dalam penginjilan, yaitu Ibu Elis Limbong. Shalom Ibu. Halo Ibu Tina. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, langsung saja kita menyapa lovers kita yang tetap penuh semangat dan tentunya wanita yang cantik-cantik. Baik, kami sapa untuk saat ini Ibu Rina. Apa kabar Ibu? Shalom Ibu Tina, shalom lovers, shalom pemirsa Love Channel Medan, kabar baik. Senang rasanya bisa bertemu kembali dengan pemirsa. Terpujilah Tuhan, Dia adalah hakim yang adil, yang akan membuat keputusan yang adil, memberikan keadilan bagi orang benar, dan kehancuran kekal bagi orang jahat. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih Ibu Tina. Terima kasih Ibu Rina. Shalom Ibu Elis, apa kabar Ibu? Shalom Ibu Tina, Shalom Lopez, dan Shalom pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia. Senang bisa berjumpa pada saat ini, dan marilah kita belajar firman Tuhan. Tetaplah kita berbuat baik dan benar di hadapan sesama manusia, terutama di hadapan Tuhan. Supaya ketika buku kehidupan kita dibuka di pengadilan Yesus Kristus, kita diputuskan menjadi orang surga nantinya. Terima kasih Bu Tina. Terima kasih Ibu Elis. Pemirsa, dengan saya Tina Tampu Bolon, salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Kota Medan, kota idaman. Orangnya ramah, penuh pesona. Asal muasal penghakiman, karena Lucifer memberontak di surga. Pemirsa, kita akan masuk ulasan demi ulasan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang di surga, yang sangat baik, yang sangat mengerti dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang Tuhan dengan keberadaan kami untuk mempelajari firman Tuhan. Kiranya urapan melalui Roh Kudus bersama kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, saat ini kita masuk ulasan pelajaran sekolah Sabat, yaitu pelajaran ke-13 dengan judul Proses Penghakiman. Adapun ayat intinya terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Demikian bunyinya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kenapa ada proses penghakiman? Dari keseluruhan pelajaran kita di triwulan ini, tidak lain adalah karena Lucifer melakukan pemberontakan di surga. Ya, untuk ulasan ini cukup istimewa karena ada 3 fase utama proses penghakiman itu, yaitu yang pertama adalah penghakiman pra-advent. Nah, itu penghakiman saat ini, pemirsa. Saat ini ya. Yang kedua, penghakiman 1000 tahun. Dan yang ketiga, penghakiman eksekutif. Nah, untuk tentu kita tertarik bukan dengan pelajaran ini? Mari kita mengikutinya. Untuk itu, kita akan masuk pada pelajaran hari Minggu, Senin, dan Selasa yang akan disampaikan oleh Ibu Elis Limbong. Kepada Ibu Elis, kami persilakan. Terima kasih Ibu Tina dan pemirsa Love Channel yang berbahagia.
saya akan mengulas pelajaran untuk hari Minggu dengan judul penghakiman terakhir. Pelajaran hari Senin, judulnya penghakiman pra-advent, dan pelajaran hari Selasa, penghakiman 1000 tahun. Pemirsa yang berbahagia, sekarang kita akan belajar untuk hari Minggu dengan judul penghakiman terakhir. Dari ayat hafalan dikatakan bahwa kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat. Pemirsa, bila kita baca di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya bersama dengan malaikat-malaikatnya, dan yang bersemayam di atas tahta kemuliaannya, serta mengumpulkan semua bangsa di hadapannya, dan akan diadakan pemisahan dari semua bangsa, seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Domba akan berada di sebelah kanan raja, dan raja akan mengatakan, masuklah ke dalam kerajaanku yang telah disediakan sejak dunia dijadikan. Karena Tuhan telah melihat apa perbuatanmu. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau beri aku minum. Ketika aku orang asing, engkau beri aku tumpangan. Ketika aku sakit, engkau memberi pelayanan untuk saya. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Inilah domba yang masuk di sebelah kanan Allah. Pemirsa, bagaimana dengan kambing? Kambing berada di sebelah kiri raja. Dan raja akan berkata, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Masuklah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikat. Karena di dalam hidup mereka, mereka tidak pernah berbuat baik di hadapan manusia, terlebih di hadapan. Jadi, penghakiman terakhir itu adalah semua buku kitab kehidupan kita dibuka dan dihakimi semua perbuatan-perbuatan kita di hadapan Yesus Kristus. Pemirsa, bila kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 sampai 17, saat kedatangan Yesus yang kedua kali, semua umat kudus diangkat ke surga, sementara semua orang berdosa dilemparkan ke dalam laut api dan belerang. Pemirsa, sampai disitulah ulasan untuk hari Minggu. Sekarang kita bahas ulasan pelajaran hari Senin dengan judul penghakiman pra-advent. Penghakiman pra-advent dimulai pada tahun 1844. Dan ini terkenal dengan sebutan kekecewaan umat Tuhan pada tahun 1844. Di dalam Daniel 7 ayat 9 ayat sampai 10, yang lanjut usia, pakaian putih seperti salju, duduklah di majelis pengadilan dan dibukanyalah kitab-kitab kehidupan setiap manusia. Lalu datanglah dengan awan-awan dan langit seperti anak manusia yang menghadap lanjut usia dan menghadap padanya. Para pemimpin kita dulu, seperti William Miller berkata, bahwa pada tahun 1844 itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi bagaimana? Kenyataannya bukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Pemirsa, bila kita baca di buku melalui penglihatan Hiram Exton, ketika dia berjalan di tengah perkebunan jagung, dia melihat rupanya Yesus bukan masuk
Yesus masuk ke dalam bilik Maha Suci sebagai imam besar untuk membuka buku-buku kehidupan setiap manusia. Sejak itulah disebut hari penghakiman yang dimulai sejak tahun 1844. Penghakiman pra-Advent artinya sebelum Yesus datang kedua kali, pertama sekali ada penghakiman dilakukan di surga. Nah, pemirsa yang berbahagia, konsep penghakiman pra-Advent dari umat Allah didasarkan 3 ajaran Alkitabiah. Yang pertama, semua orang mati, baik orang yang benar maupun tidak benar, tetap berada pada kuburannya masing-masing. Yang kedua, penghakiman secara universal. Untuk semua manusianya sendiri dihukum sesuai dengan perbuatan semasa hidup setiap manusia. Dan yang terakhir, kebangkitan pertama bagi umat-umat Tuhan yang akan memperoleh hidup kekal dan juga umat berdosa dibinasakan. Itu boleh kita baca dalam Wahyu 11 ayat 18. Penghakiman kebangkitan kudus adalah bagi orang yang berdosa yang telah mati pada kedatangan yang kedua kali, di mana semua mati untuk selama 1000 tahun. Pemirsa, setelah 1000 tahun, Yesus turun bersama-sama umat tebusan ke dunia dan memberi hukum mati kepada yang kedua kalinya. Boleh kita baca dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Demikianlah ulasan untuk hari Senin. Pemirsa yang berbahagia, sekarang kita masuk pembahasan pada hari Selasa, yaitu penghakiman 1000 tahun. Bila kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17, pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, umat-umat yang percaya yang meninggal pertama sekali dibangkitkan dan juga yang hidup sama-sama diubahkan dan menyongsong Yesus ke ruang angkasa dan menuju ke surga. Pemirsa yang bahagia, di dalam buku peristiwa-peristiwa akhir zaman, bila kita baca di halaman 214 paragraf yang kedua, bahwa perjalanan ke surga melewati lubang bintang Orion. Bila kita baca juga dalam buku tulisan-tulisan permulaan, halaman 492, dikatakan di sana, perjalanan selama 7 hari ke surga untuk tinggal di surga selama 1000 tahun. Lalu bagaimana keadaan dunia jika terjadi dalam 1000 tahun itu? Bila kita baca di dalam Yeremia 23 sampai 27, bumi kosong campur baur gelap. Yang kedua, mayat-mayat bergelimpangan. Yang ketiga, Tuhan membunuh semua orang fasik. Yang keempat, setan dirantai selama 1000 tahun. Jadi, kegiatan-kegiatan orang kudus di surga adalah turut menghakimi orang berdosa dan malaikat-malaikat setan. Itu boleh kita baca di dalam Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Pemirsa, demikianlah ulasan pelajaran untuk hari Minggu, Senin, dan Selasa. Marilah kita persiapkan diri kita untuk tetap berbuat baik di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Ibu Elis atas penjabaran yang cukup dalam, Ibu, ya. Terima kasih penjabaran yang jelas, tenang, dan damai, membuat kami lebih paham dan lebih mengerti. Baik pemirsa, puji Tuhan untuk penjelasan. Terima kasih Ibu Elis. Kita akan lanjutkan pemirsa untuk pelajaran hari Rabu dan hari Kamis oleh Ibu Rina. Pada Ibu Rina kami persilakan. Terima kasih Ibu Tina. Pemirsa yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan lanjut pelajaran kita.
pada hari Rabu dengan judul Penghakiman Eksekutif. Penghakiman eksekutif adalah intervensi hukum terakhir dan tidak dapat diubah dari Allah dalam sejarah manusia. Melalui penghakimannya, Allah memulihkan kemuliaannya dan mempertahankan karakternya. Dia melakukannya secara terbuka sehingga setiap orang yang benar mendapat keselamatan darinya. Penghakiman eksekutif itu contohnya, yang pertama, pengusiran iblis dan malaikat pemberontak dari surga. Kita boleh baca dalam Wahyu 12 ayat 7. Yang kedua, pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden. Kita boleh baca dalam Kejadian 3. Yang ketiga, air bah, Kejadian 6 sampai 8. Yang keempat, kehancuran Sodom dan Gomora. Kita boleh baca dalam Kejadian 9 dan Judas 7. Yang kelima, kematian anak sulung di Mesir. Kita boleh baca dalam Keluaran 11 dan 12. Yang kelima, kematian Ananias dan Sapira. Kita boleh baca dalam Kisah 5 ayat 1 sampai 11. Dan yang terakhir, penghakiman eksekutif orang jahat pada akhir sejarah manusia. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kebaikan dan panjang sabar Tuhan, kemurahannya yang diberikan kepada umatnya tidak akan menghalangi dia untuk menghukum orang berdosa yang menolak untuk menuruti perintahnya. Semua yang dapat dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan telah dilakukan, bahkan dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Artinya ketika kita melakukan dosa, Tuhan sudah menebus kita. Tetapi jika kita tidak mau menerima penebusan itu dan kasih karunia-Nya, maka kita akan dihukum pada penghukuman yang terakhir, pada kedatangannya yang kedua. Pilihan ada di tangan kita. Mari kita memilih untuk menerima pengorbanan Yesus di kayu salib dan kasih karunia-Nya sehingga kita beroleh keselamatan. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada hari Kamis dengan judul kematian kedua. Kematian kedua itu terjadi setelah Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput umatnya ke surga dan berkerajaan selama 1000 tahun. Kita boleh baca Alkitab kita dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Lalu siapa yang mengalami kematian yang kedua? Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia akan dilempar ke dalam lautan api. Api itulah kematian yang kedua. Dalam Wahyu 12 ayat 8 menjelaskan kematian kedua secara mendetail. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Pemirsa, Tuhan sedang memimpin sejarah manusia menuju klimaks akhir zaman. Pada akhir masa 1000 tahun, semua orang jahat yang mati akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima hukuman terakhir. Kita boleh baca Alkitab kita, Wahyu 20 ayat 5. Terpujilah nama Tuhan. Dia sebagai hakim yang adil. Dia akan membuat keputusan yang adil untuk memberikan keabadian kepada orang yang benar dan kehancuran kekal kepada orang jahat. Kita boleh baca Alkitab kita, 2 Timotius 4 ayat 8. Pemirsa Love Channel Medan, semoga kita tidak pernah mengalami kematian yang kedua ini, tetapi kita hidup bersama Tuhan di surga yang telah disediakan bagi kita. Terima kasih Bu Tina. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Rina. Mari saudaraku, kita sambut ajakan tadi untuk kita tidak masuk kepada kematian yang kedua. Saat ini saya akan membacakan sebagai kesimpulan pemirsa yang diberkati Tuhan dalam tulisan Ellen White dalam bukunya Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 42. Demikian, saya singkatkan aja.
Pada hari penghakiman kelak, ya pemirsa, setiap jiwa yang hilang akan mengerti sifat penolakannya akan kebenaran. Salib akan dihadapkan dan artinya yang sesungguhnya akan dimaklumi oleh setiap pikiran yang telah dibutakan oleh pelanggaran. Manusia akan melihat apa yang telah menjadi pilihan mereka, ya pemirsa. Dan akhirnya pemirsa, manakala segala isi hati telah dinyatakan, baik yang setiawan maupun pemberontak akan bersatu, ya. Ingat tadi, mau menghadapi pengadilan 1000 tahun tadi, dikatakan, manakala segala isi hati telah dinyatakan, baik yang setiawan maupun pemberontak akan bersatu mengatakan, adil dan benarlah segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Jadi setiap mulut pada akhirnya pemirsa akan mengakui bahwa Raja benarlah pada keputusannya. Baik pemirsaku yang terkasih, selesailah kita di dalam ulasan pelajaran ke-13. Kita akan akhiri di dalam doa. Kami undang Ibu Rina untuk memimpin kita dalam doa. Kami persilakan. Terima kasih Bu Tina, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik bagi kami. Kami telah mendengarkan pelajaran sekolah Sabat, bagaimana proses penghakiman terakhir, bagaimana kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Baiklah kami Tuhan mau menerima akan pengorbananmu di kayu salib, sehingga keselamatan yang daripadamu boleh menjadi bagian kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, berakhirlah kita dalam ulasan sekolah Sabat. Kita akan berjumpa minggu ke depan dengan satu ulasan terakhir untuk tahun 2022 dengan judul Segala Sesuatu Baru. Tentu kita bahagia dengan firman yang luar biasa ini. Baik pemirsa, silakan untuk membagikan firman ini kepada sahabat, keluarga, dan siapa saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.